Panji bertanggung jawab. Menurut Adinda, menurut anakku, Panji bertanggung jawab. Menurut saya enggak, dia enggak gentle, dia kabur. Iya, kalau Asumsi orang Jawa kali, Bu. bilang, Kalau kabur asumsi, Bu. iya, kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur. Enggak gentle. Itu menurut Panji- keyakinan Ibu Irma Suryani ya. Itu. Aku meluruskan bahwa Bang Panji sudah tinggal di New York itu 3 tahun gitu. Oh iya. No comment. Bang Ege boleh Bang. Pertanyaan boleh ke Bang Sadam, boleh ke Pak Abdul Fikar Hajar. Nah, ini sebetulnya Mal tahu ya, itu tadi pembuka-pembuka, saya tampilnya terakhir gitu ya. Jadi maksud saya tampil terakhir itu, seperti ini juga 2 jam terakhir itu, justru itu menunjukkan kita nih, yang terakhir itu ingin menunjukkan misalnya ya, saya mau bicara 3 hal lah. Satu, yang pertama, ini stand up comedy dari sejarahnya lah, mau abad ke-19, 1966, minstrel show dan lain sebagainya lah ya. Jadi ada suara-suara dari suatu zaman yang ditampilkan dengan gaya seperti itu gitu. Nah, dan kemudian itu menjadi menarik. Ya kan? Bisa juga ditampilkan dengan lawak grup atau macam-macam lah ya. Nyanyian pun bisa lucu kan, ada kritiknya juga. Tapi ini sesuatu yang khusus lah gitu. Banyak orang yang belajar sedemikian rupa di dalam bidang itu. Lalu dia menyuarakan sesuatu yang khas unik pada zamannya. Jadi ketika saya, yang kedua nih, menonton Mensrea itu, mungkin hari pertama atau hari kedua dia ada Netflix, saya nonton, berarti saya bayar kan? Iya kan? Nah saya nonton 2 jam itu, pertanyaan pertama saya dengan judul itu saja, ini bukan cuma stand up komedian, dia juga sudah standby untuk akibat-akibat yang akan muncul di belakangnya. Lalu Mensreanya itu apa? Lahir dari kalimat-kalimat awal, bahwa Anda itu adalah atasan dari Bapak Presiden ataupun semua pejabat publik yang Anda pilih. Karena Anda pilih dan kemudian mereka menjalankan pemerintahan ini, itu dengan menggunakan utamanya uang pajak gitu ya, maka kita atasannya. Karena kita atasannya, kita boleh menggali mensrea yang ada dalam konteks tadi menjalankan pemerintahan atau kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan semangat zamannya tadi. Lalu dengan cepat saya jawab yang ketiga, apakah semuanya saya suka? Enggak. Saya tuh paling enggak suka loh kalau ada kata-kata yang hewan-hewanan gitu. Saya anjay aja saya tuh sudah mulai agak kurang suka. Saya suka menggantinya dengan anjang. Jadi agak enak tuh anjang-anjang, artinya beranjang-anjang sana kemana gitulah kurang lebih gitu ya. Tapi mendengar kata itu aja saya sudah agak gelisah gitu. Tapi saya tonton, ada lagi kata apa tuh dengan gerakannya itu loh di depan publik loh itu. Ya, colo-colo gitu ya. Ada nirukan gerakannya. Nanti kasih tahu ya ke Intel ya. Dia ada 2 tuh, tadi ada pertemuan anjing, ya kan? Ahli psikologi yang ngebahas tentang, ini anjing beneran. Jadi saya ucapkan beneran, karena di New York ada psikolog khusus buat anjing gitu ya. Jadi terapi anjing gitu ya. Nah, tolong kasih tahu ke Intel ya yang dibahas tadi soal terapi anjing sama hari ini tidak masturbasi gitu ya, kurang lebih gitu lah ya. Nah, itunya masih boleh saya pakai kan kata itu gitu ya, bukan kata yang lain. Jadi enggak semua hal saya suka. Tapi yang saya kagumi dari seorang Panji adalah dia tekun di bidang stand up comedian yang ada alirannya di dunia sampai saat ini, Anda boleh sebut siapa saja. Dan yang mau saya buka horizon kita pada hari ini adalah bahwa ini stand up comedian tidak hanya memihak salah satu presiden saja gitu ya. Saya tadi sudah mulai mencatat dan saya mulai ingat-ingat, Tampun di Amerika misalnya banyak pendukungnya. Ya, betul. Tony Hinchcliffe, Andrew Schultz, Tim Dillon, Shane Gillis, Rob Steiner, Snyder, Alan Stein gitu ya. Mereka itu juga dalam stand up. Sebaliknya, ya kan, bukan seperti Panji yang kebetulan sedang membaca semangat zaman terhadap pemerintah, malah mereka bela-bela pemerintahnya, bela-bela yang calon presiden yang sedang akan maju gitu, iya kan? Dan tidak sedikit juga mereka yang kecewa akhirnya kan, ya kan sudah bela-bela akhirnya, wah ternyata gitu katanya. Jangan-jangan Panji pernah kecewa juga nggak?
dalam termin pertama bela siapa gitu, sesudah itu kecewa juga. Tapi itu memang begitulah semangat zaman gitu. Iya kan, semangat zamannya seperti itu. Nah karena itu jalan keluarnya ada dua. Saya setuju kalau ada yang ingin menggunakan jalur hukum, haknya dia. Misalnya sekarang presiden. Kalau misalnya sebagai personal kan dalam KUHP dan KUHAP kita yang baru, dia melaporkan kan? Nggak boleh lagi fans-fans, mania-mania melaporkan, presiden yang melaporkan. Dalam kasus-kasus misalnya yang disebut tadi, ini ada ambil contoh tadi. Tapi Gibran tidak mempersoalkan. Oh iya, ini juga menarik. Jadi maksud saya, sikap kita, itu mungkin bagian terakhir ya, dari 2 jam itu bagian yang terakhir. Karena terakhir betul disebut nama Gibran panjang sekali kan. Karena kita tidak bisa berharap pada ini, dan wakil presiden kita adalah Gibran. Terima kasih, tangannya gitu ya. Itu yang terakhir, nanti ujung terakhir. Tapi yang mau saya katakan adalah bagaimana semangat zaman ini disikapi. Kalau dengan KUHP dan KUHAP yang baru, setahu saya agak sulit. Siapapun yang melaporkan dia harus perorangan loh. Bukan mewakili pemerintah, bukan mewakili kelompok masyarakat, bukan mewakili badan usaha. Coba, kalau yang kemarin-kemarin ini saya dengar mewakili kelompok masyarakat. Ya kan, dia tidak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kemudian gaduh misalnya. Yang ada yang saya tahu itu ya dalam UU ITE, katakanlah nanti ada Prof. Fikar ya untuk undang pidananya. Kata-kata yang sering dimunculkan itu kan kata-kata apa ya? Keriuhan, kerusuhan dan semacam itu ya. Tapi bukan di medianya, kata MK. Yang fisik, gaduh di dunia nyata, kata Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bingung nih. Kalau mau masuk mengadu dari apa? Gaduh Pak. Di mana gaduhnya? Di dalam stadion pada waktu acara. Di apa itu? Apa nama tempatnya? Indonesia Arena. Ya, di sana gaduhnya. Enggak apa-apa kalau gaduh di sana. Mahal bayarnya, tepuk tangan meriah. Dalam konteks yang dinyatakan oleh MK terhadap Undang-Undang ITE ini, gaduh secara fisik di masyarakat, bukan di media sosial gitu. Lalu pelaporan-pelaporan silakan saja gitu. Apakah Anda betul-betul pelaporan stand up for yourself atau stand in for orang lain gitu. Bisa juga kan dalam melaporkan ini kan nanti dikejar. Nah yang paling unjung baru ini. Jadi ada orang menanggapinya seperti Gibran, enggak apa-apa. Terlihat lebih tinggi loh daripada acara itu gitu. Dia terlihat lebih tinggi, betul kan? Enggak apa-apa, itu kritik terbuka. Ya kan? Bahkan NU, Muhammadiyah juga di situ kan, itu kritik gitu ya. Soal tambang menambang lah gitu ya. Dan ini enggak ada, kami enggak bisa stand by him karena enggak ada hubungannya dengan kami, kurang lebih gitu. Cuma menurut saya yang paling saya mau bayangkan itu adalah suatu saat ada juga orang yang membela pemerintahan ini bikin stand up komedi juga gitu. Yang hadir juga 10.000 orang gitu loh. Oh. Sampaikan fakta, sampaikan data dengan gaya-gaya seperti itu yang juga sama menariknya. Lalu giliran orang lain kan bilang enggak, lemahnya di sana, enggak boleh body shaming, enggak boleh ini gitu-gitu loh. Ayo itu yang harus kita tingkatkan kalau kita berusaha membaca semangat zaman melalui ini kebetulan namanya stand up comedy. Jadi pengennya Bang Ege ini main serea tandingan. Dijawab sesaat lagi Bang Sadam, Pak Abdul Wika Hajar, kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Terima kasih.